Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Dan ingat tugas utama kalian adalah belajar. Untuk itu, Pak Budi ajak pagi ini kalian melanjutkan pembicaraan kita yang pada saat pertemuan pertama kemarin. Pada pertemuan kedua hari ini, kita masih tema alat gerak manusia. Nah, nanti untuk bahasan kali ini, judul babnya masih tetap sama dengan pertemuan yang kemarin, alat gerak manusia. Sekedar mengingatkan kalian bahwa materi yang sudah kita bahas kemarin, yang pertama kemarin rangka, tentunya kalian masih ingat lah, baru 1 minggu. Kemudian ini gambaran rangka secara sederhana, kemarin ada terdiri dari tulang-tulang yang macam-macam itu. Ini Pak Budi tampilkan sekedar pengingat saja. Itu alat gerak manusia yang pertama yang sudah kita bicarakan di pertemuan pertama kemarin. Kemudian yang kedua sendi. Sudah kita bicarakan pertemuan yang lalu juga. Ini gambaran tentang sendi secara sederhana. Jangan lupa ini terus dipelajari terus, karena yang Pak Budi sampaikan di pertemuan pertama kemarin sangat sederhana. Sekarang pun nanti untuk materi yang ketiga tentang alat gerak manusia ini pun saya yakin juga masih kurang sekali kalau hanya mengandalkan pertemuan yang hanya berdurasi terbatas ini. Nah, pada hari ini kita nanti masuk ke tentang otot. Nah, rangka dan sendi, tentunya kalian masih ingat juga. Rangka sendi itu merupakan alat gerak, tapi sifatnya pasif ini. Jadi sifatnya pasif. Kenapa pasif? Ya karena tidak bisa bergerak sendiri. Itu anak-anak. Kita masuk bahasan hari ini tentang otot, alat gerak berikutnya. Rangka, sendi, dan sekarang otot. Kalau rangka dan sendi itu, tulang dan sendi itu alat gerak pasif, otot ini alat gerak aktif. Fungsi otot dalam sistem gerak manusia. Kita pelan-pelan saja, ada beberapa nanti. Fungsi yang pertama, melakukan gerakan tubuh, membantu dalam peredaran darah manusia. Melakukan gerakan tubuh, saya kira kalian bisa praktekkan ini, gerakan-gerakan macam ini, segala sesuatunya karena ada tulang yang ditarik oleh otot, sebuah sistem yang bekerja sama gitu. Yang kedua, membantu dalam peredaran darah manusia. Jadi pembuluh-pembuluh darah itu berada di jaringan-jaringan otot itu juga. Yang ketiga, untuk pernapasan. Di dalam proses pernapasan kita, itu otot juga bekerja di dalam proses sistem pernapasan. Demikian juga fungsi yang keempat, pada proses pencernaan, persalinan, itu juga keseimbangan. Saya bisa duduk seimbang gini, tidak kejungkal ke depan atau kejengkang ke belakang itu. Ini karena kerja otot. Mengatur postur tubuh, saya duduk dengan ini, misalkan kursi ini bisa saya putar-putar ini. Nah, ini postur tubuh ini diatur, digerakkan oleh otot yang bekerja sama dengan alat gerak pasif tadi, rangka dan sendi. Ini merupakan fungsi dari otot. Setidaknya ada 7, kalian bisa tambah sendiri, mungkin nanti kalian bisa menemukan lewat referensi-referensi yang lain. Berikutnya, jenis-jenis otot. Secara umum otot dikelompokkan menjadi 3 jenis ini, anak. Otot lurik, atau disebut juga otot rangka. Kemudian otot polos. Yang ketiga otot jantung. Otot lurik disebut juga otot rangka karena
semua otot lurik ini menempel pada tulang, pada rangka. Itu. Kita cermati satu persatu. Jenis yang pertama, otot lurik. Nah ini. Otot lurik di sini nih. Ini otot lurik. Gambarannya seperti ini. Kalau otot polos seperti ini. Kalau otot lurik tadi berada di rangka, jadi menempel di tulang. Kalau otot polos itu di organ-organ dalam tubuh, ini otot polos. Kalau otot jantung itu hanya ada di jantung. Ini. Jadi ada 3 jenis otot di dalam tubuh kita. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Lanjutnya, ini masih contoh, posisi-posisi otot lurik, jantung, dan polos. Otot lurik di sini, di tubuh kita. Kalau otot jantung berada hanya di jantung, dan otot polos itu berada di organ dalam tubuh kita. Ini cara kerja otot kita. Jadi misalkan lengan kita keadaan lurus gini, yang bagian ini disebut bicep. Kalian bisa perdalam nanti. Nah ini otot bicep itu lengan atas ini. Ini bagian yang sini bicep. Ketika posisi kita lipat gini, kayak gambar ini, maka yang bicep ini, yang atas ini disebut posisi kontraksi. Jadi menarik ini, posisi menegang ini, itu kontraksi istilahnya. Nah yang bagian yang bawah ini tricep, kalau ini bicep, ini tricep. Yang tricep ini ketika ditekuk kayak gini, ini relaksasi, santai gitu. Relaksasi, kontraksi ketika gini, ini relaksasi, ini kontraksi. Jadi bicepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Sebaliknya ketika posisi kita turunkan, tricepnya kontraksi, bicepnya relaksasi. Jadi ini gambaran sederhananya seperti itu. Kalian bisa lihat video-video di YouTube, banyak sekali nih materi ini. Lanjut. Sekarang ciri-ciri otot lurik. Berbentuk memanjang. Atau silinder, ujungnya serabut. Yang kedua memiliki sel banyak. Ini yang gambar-gambar hitam ini banyak. Ini sel, inti sel. Terletak di tepi. Terdapat garis melintang ini. Gelap terang ini, makanya disebut lurik tadi. Bekerja secara volunter. Volunter itu sesuai kehendak kita, jadi diperintah oleh kita. Misalkan jari saya ini bergerak karena saya ingin menggerakkan jari saya. Ini volunter istilahnya. Ini otot lurik, yang bisa kita perintah ini otot lurik. Kontraksi cepat tapi mudah lelah. Menempel pada rangka atau tulang. Kemudian yang selanjutnya otot polos. Otot polos ini. Ciri-cirinya gelendong bentuknya. Ini. Runcing, kalau yang lurik tadi serabut, di sini runcing. Memiliki inti sel cuma 1, terletak di tengah. Kalau yang lurik tadi di tepi banyak jumlahnya, kalau polos 1 letaknya di tengah. Itu yang membedakan lurik dan polos. Tidak memiliki garis melintang. Kalau lurik tadi banyak. Bekerja secara involunter, di luar kehendak. Jadi organ dalam kita itu bekerja karena di luar kehendak kita. Kita tidak bisa memerintahkan untuk usus itu berhenti untuk menghancurkan makanan, tidak bisa. Jadi ketika makanan datang mereka otomatis bekerja. Tenggorokan kita, kerongkongan kita bekerja karena ada di luar kehendak kita juga. Itu otot polos, involunter. Lambat kontraksinya, kecepatan kontraksinya, tapi lama, tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding penyusun organ tubuh bagian dalam, seperti disampaikan tadi. Yang selanjutnya ciri otot jantung.
Ini otot jantung, otot yang hanya terdapat di jantung. Berbentuk memanjang, silinder. Ini mirip lurik sebenarnya ini. Untuk sifat ini sepertinya mirip otot lurik. Ini juga ciri otot lurik, selnya banyak. Tapi terletak di tengahnya, ini ciri polos, ciri otot polos. Makanya otot jantung tidak bisa disebut otot lurik atau otot polos, karena dua-dua sifatnya itu ada di otot jantung ini. Terdapat garis melintang, ini ciri otot lurik. Bekerja involunter, ini ciri otot polos. Nah, makanya dikelompokkan tersendiri khusus otot jantung. Jantung tidak bisa kita kendalikan. Dia bekerja dari kita mulai lahir sampai kita meninggal. Coba bayangkan ketika jantung itu volunter, bekerjanya berdasarkan kehendak kita, itu sangat luar biasa itu. Jadi misalkan capek, jantungnya kita istirahatkan gitu, ya sudah. Nomor 6, kontraksi bersifat kuat dan berirama. Jadi degup jantung itu kan ada iramanya. Yang nomor 7, antara serabut otot jantung terdapat cabang yang disebut sincitium. Kalian bisa berdalam lagi, ini di referensi yang lain. Yang terakhir ini terkait tugas kalian. Jadi itu tadi secara sederhana otot, kita ulang mungkin tentang fungsi otot, ya tadi. Nah ini fungsi otot, belum ke tugas. Kita baca ulang lagi, setidaknya ada 7. Melakukan gerakan tubuh, membantu dalam peredaran darah, untuk pernafasan, untuk pencernaan, persalinan, keseimbangan tubuh, mengatur postur tubuh. Ini setidaknya ada 7. Kalian bisa cari ke referensi yang lebih lanjut. Jenis otot ada 3, rangka, polos, jantung. Ini ciri-cirinya. Kalau lurik ya terutama ini di luar sesuai kehendak bekerjanya, kemudian ada sel banyak terletak di tepi. Ini ciri utamanya. Bekerja sesuai kehendak, selnya banyak terletak di tepi. Kalau polos, bekerja involunter di luar kehendak, selnya cuma 1 terletak di tengah. Kalau jantung itu di luar kehendak, ini seperti polos, selnya banyak, terletak di tengah, ini seperti lurik. Terletak di tengahnya seperti polos, kalau banyak ini lurik. Itu otot jantung. Yang terakhir ini tugas kalian. Pak Budi tidak memberikan tugas tentang otot ini. Tugas ini, kalian lihat Quran surat 23 ayat 14. Surat Al-Mu'minun. Di ayat 14 itu kalau kita baca ini terjemahnya. Terkait dengan bahasan kita 2 pertemuan kemarin. Dari pertemuan pertama dan kedua kemarin. Saya bacakan. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Apa tugas kalian? Kalian buat video singkat. Jadi kalian baca surat 23 ayat 14. Kalian ambil videonya, 1 ayat saja. Minta tolong ke orang di rumah untuk mengambil videonya. Dan nanti untuk lebih jelasnya bisa kita share lewat grup WA. Jadi tugas kalian ini untuk membaca ayat 14 surat 23. Mungkin hanya itu di pertemuan kita kali ini, anak-anak. Sederhana memang.
Tapi harapan Pak Budi, kalian tetap semangat untuk terus mencari referensi yang lain. Dan jangan lupa di antara belajar-belajar kalian bahwa segala ilmu itu tidak ada artinya ketika kalian melupakan Al-Quran. Untuk itu tugas kali ini kalian mengaji, membaca Al-Quran, hanya satu ayat, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Di video dikirim ke Pak Budi. Nah, nanti caranya gimana, untuk batas pengumpulannya kapan, kita diskusikan lewat WA. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam untuk keluarga semua, sehat semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.